sama seperti KNRP dan saudara-saudaranya yang fokus untuk kemanusiaan di Palestina. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan temanya menyiapkan takwa sebagai inspirasi kepedulian. Mungkin Ustaz Ramadan bisa sedikit dijelaskan tentang judulnya ini, menyiapkan takwa sebagai inspirasi kepedulian. Bagaimana maksudnya Ustaz? Wah, ini langsung intinya aja Ustaz berarti. Langsung Pukul 5 Ustaz. dulu lah tentunya. Ya, makasih banyak Ustaz Pandu Eka Saputra yang menjadi pemandu kita pada pertemuan ini. Alhamdulillah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Masrur yang telah memberikan slot kepada kami untuk bisa tayang di channel beliau. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel beliau, karena subscribe itu gratis dan juga pastinya akan menyebarkan syiar-syiar Islam lebih merata dan lebih meluas. Kita doakan mudah-mudahan beliau Ustadz Masrur senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan senantiasa semangat dalam memberikan konten-konten yang Islami, ceramah-ceramah yang Islami di YouTube beliau. Sahabat-sahabat, apa nih ya bahasanya Ustadz, subscribernya Ustadz Masrur ini. Yang insya Allah setia dalam menanti konten-konten beliau, dan juga sahabat-sahabat KNRP Lampung, saya ucapkan terima kasih karena bergabung pada acara ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kebarokahannya karena diturunkan, yaitu Al-Qur'an sebagai hidayah wal furqan. Begitu pula Allah pertemukan kita di sebuah majelis yang mulia, di mana majelis ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung, mudah-mudahan pertemuan secara online ini juga terhitung oleh Allah dan dicatat oleh Allah seperti mana pahalanya kita bertemu langsung bermuajahah. Dan kita dipertemukan tidak lain karena ada satu perkara yang ingin kita bahas, yaitu tentang kemanusiaan, misi kemanusiaan, kepalestinaan. Dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tentunya karena kita mempunyai ikatan iman dan ikatan takwa. Tentu iman itulah yang menyatukan kita, menjadi pondasi ukhuwah kita, yang juga menyatukan ruh-ruh kita, al-arwahu junudun mujannadah, idza ta'arafa iktalafa. Itulah iman yang mengenal kita, memperkenalkan kita satu sama lain. Begitu pula iman yang juga menyatukan hati-hati kita. Sahabat-sahabat yuk ngaji Ustaz ya, yukngaji.net, dan juga sahabat-sahabat KNRP Lampung. Tema kita yang akan kita bahas kali ini adalah tentang takwa. Betul ya Ustaz Pandu ya? Allah Subhanahu wa taala di dalam perintahnya atau syariahnya bertujuan untuk menjadikan ibadah kita ini menjadi takwa. Jadi takwa itu tujuannya dan ibadah adalah sarananya. Maka tidak akan mungkin mendapatkan tujuan tanpa mengikuti sarana. Tidak akan memperoleh hasilnya tanpa mengikuti caranya. Hasilnya adalah takwa, caranya adalah dengan ibadah.
Namun yang menarik, sahabat-sahabat semuanya, ternyata tidak hanya ibadah antara kita dengan Allah saja yang akan membuahkan takwa, namun ketika kita mengikuti semua aturan Allah, syariat Allah, baik itu hablum minallah dan juga hablum minan nas, maka tujuannya juga akan mendapatkan takwa. Coba kita bahas sebentar surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang puasa, ternyata didahului oleh dua syariat. Dua aturan, ya. Yang pertama adalah mengenai tentang aturan qisas. Pada ayat 179, di situ Allah Subhanahu wa taala juga redaksinya sama dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ini perintah tentang qisas dan redaksinya sama. Dan di akhir ayat tersebut juga walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Diakhiri juga dengan tujuan adanya syariat ini adalah untuk bertakwa. Membentuk sebuah komunitas masyarakat yang bertakwa. Kemudian disusul pada ayat selanjutnya 180, Allah menjelaskan tentang syariat pembagian harta ketika seseorang akan meninggal. Nah, di situ Allah jelaskan kutiba alaikum. Nah, dimulai dengan kutiba alaikum juga. Dan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Dan nanti diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Juga ada kalimat tentang bahwa pembagian harta wasiat ini juga haqqan 'alal muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Barulah disusul pada ayat 183 syariat puasa yang tujuannya sama. Ibadahnya puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Selanjutnya pada ayat 189 Allah menjelaskan tentang syariat itikaf yang mana juga tujuannya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sangat jelas bahwa tanpa ada sarana maka tujuan tidak akan tercapai. Tanpa ada ibadah maka takwa di dalam diri kita tidak akan tergapai. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hubungannya antara takwa dan juga dengan ibadah. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri takwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ciri-ciri takwa yang ada dalam Al-Quran. Maknanya adalah ketika seseorang telah melakukan sarana itu dengan baik, dengan benar, maka ciri-ciri yang disarikan atau disebutkan di dalam Al-Quran harus berbekas pada dirinya. Kalau dia sudah beribadah, namun ciri-ciri dan karakter orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran belum ada, boleh jadi ada confuse dalam ibadahnya. Ada sesuatu yang khalal dalam ibadahnya, ada yang kurang dalam ibadahnya. Baik, kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa ini adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an tersebut. Siapakah mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian mereka adalah yang mendirikan salat dan juga mereka yang membelanjakan, menginfakkan hartanya. Kemudian yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Merekalah yang beriman kepada kitab-kitab ini dan juga kitab sebelumnya. Itu ciri-cirinya. Jadi di situ ada kalimat beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, menginfakkan hartanya. Kita lompat kepada surat berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat Ali Imran ayat 133 sampai 136 juga Allah menjelaskan ciri-ciri hamba yang bertakwa. Yaitu dalam surat dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan juga surganya yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya
langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa, yaitu wasari'u ila maghfirah. Bersegera untuk ampunan Allah dan juga surganya. Jadi kalau dia bersegera kepada ampunan, orang yang bertakwa tentu dia merasa selalu taksir, selalu ada kelemahan, kekurangan pada sisi dirinya, pada sisi ibadahnya. Tidak merasa sempurna, tidak merasa sudah suci dirinya. Pasti banyak dosanya, banyak kekurangan sana sininya pada dirinya. Itu ciri orang yang bertakwa. Maka ia wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia gemar untuk mengoreksi dirinya, bermuhasabah dirinya. Dia tidak merasa cukup dengan ibadahnya, tidak merasa cukup dengan amal perbuatannya, namun dia terus merasa kurang. Ada khauf dalam dirinya, ada perasaan takut dalam dirinya kalau tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat berikutnya, ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ini adalah ciri yang kedua, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Nah, yang menarik, ma'asyiral muslimin, yang tadi adalah hubungan dia kepada Allah, dia merasa kurang. Yang kedua adalah hubungan dia dengan apa yang dia punya, dengan hartanya. Nah, kalau ciri yang pertama, ma'asyiral muslimin, kalau kita renungkan, oh ternyata orang yang bertakwa ini, dia merasa karunia Allah begitu besar kepada dirinya, sehingga ibadahnya tidak mungkin menutupi nikmat yang Allah berikan. Tidak mungkin bisa untuk membayar dan menggantikan begitu kasihnya dan begitu sayangnya Allah kepadanya. Itu perasaan yang ada pada diri orang beriman, karunia Allah pada dirinya. Adapun karunia Allah, oh, suaranya Ustaz ke-mute ini. masih lanjut Ustaz Pandu? Ya, lanjut Ustaz. Oh iya. Hilang lagi gambarnya. Oh iya. Ada orang nelfon tadi, maaf saya. Oh, Nggak ada kendala kan tadi? enggak Ustaz, enggak. Wah, alhamdulillah lancar. Baik Ustaz. Nanti kalau ada yang mau dibincangkan boleh Ustaz, boleh di taklik. Nah, selanjutnya Ustaz, bahwa ciri orang yang bertakwa tadi ya, kita mau bahas dua dulu, yaitu mereka yang mengenal dirinya bahwa dirinya ini milik Allah, segalanya dicukupkan oleh Allah, namun ia merasa bahwa ibadahnya tidak mampu untuk menutupi semua pemberian Allah. Sehingga dia wasari'u ila maghfirah, yaitu minta ampunan kepada Allah. Karena tanpa ampunan tidak mungkin ia bisa mendapatkan surganya Allah. Tidak mungkin dengan amal ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan semua aktivitas ketaatannya, tidak mungkin dapat menutupi atau mengimbangi rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga dia merasa dia harus mungkin sampai dia merasa bahwa ini adalah dirinya milik Allah dan ia harus mengoptimalkan dirinya untuk ibadah. Ustaz Pandu mungkin bisa diselingi dulu dengan iklan. Oh, iklan yang tadi Ustaz ya? Ya, jadi ngomong-ngomong tentang tadi berinfak, ternyata dari KNRP ini ada program yang bagus Ustaz ya? Ya. Terutama di bulan Ramadan ini
menyalurkan infak kepada saudara-saudara yang di Palestina dalam bentuk paket, ada paket berbuka, Ustadz ya. Paket apa namanya? Lebaran juga ada. Paket donasi Ramadan iftar jama'i 100.000. نتقدم إلى مؤسسة كنرا بالشكر الجزيل لدعمهم لنا في مشروع الإفطارات الرمضانية التي وزعناها على العائلات المقدسية. Ini di Palestina. Amin. Kalau itu tapi apa? Harusnya kayak gitu. Enggak. Malah tangan ini. Ini tangan ini. Ya. Salah yang ini. Apa? Ini. Aduh. Ustadz Ramadan? Ya, Oh ya, itu tadi program ini Ustadz ya, KNRP Ustadz ya. ya betul. Oh, Program KNRP selama bulan puasa. selama bulan Ramadan. Ya, selama Ramadan. Jadi ada iftar, kemudian ada apa namanya? Sat, mungkin screen-nya bisa ditutup dulu. Udah. Screen share-nya udah ditutup, Sat? Oh ya, Ustadz. Ya, tadi program dari KNRP, yaitu ada program iftar, program untuk anak yatim, santunan lebaran, kemudian juga untuk ma'had tahfiz di Gaza. Jadi Bisa kita kalau lanjutkan, kita Ustadz? donasi sekarang itu langsung nyampe nggak Ustadz? Kalau donasi nanti kita dari KNRP itu ada empat gelombang ya, 4 gelombang apa namanya penyaluran. Yang pertama itu, nah ini momen Lebaran, nanti Insya Allah di akhir Ramadan kita akan di akhir Ramadan sebelum Lebaran kita akan salurkan ke sana donasi dari yang dihimpun dari seluruh KNRP yang ada di Provinsi Indonesia, dikumpulkan di pusat, kemudian pusat nanti akan menyerahkan di akhir Ramadan ke Palestina. Kemudian nanti ada momen Idul Kurban, yaitu apa namanya bantuan untuk sembelihan kurban ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti ada musim panas, bantuan musim panas, dan juga nanti ada bantuan di musim dingin. Jadi dalam 1 tahun kita rutin menyalurkan bantuan ke Palestina 4 kali. Itu Ustaz. Oh iya ya Ustadz. Berarti bagi kaum muslimin yang mau tadi mempraktekkan ciri-ciri takwa, tadi kan Ustadz Ramadan sebutkan harus nampak Ustadz ya. Salah satunya Ya. dengan berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sulit. Ya Ustaz. Sip. Ya, Ustadz Ramadan tadi sudah disebutkan ciri-ciri takwa dalam Al-Quran, dan bahwasanya momennya ini juga bulan Ramadan. Kita Ya. tujuannya adalah takwa. Lalu mungkin timbul pertanyaan Ustadz, bagaimana takwa itu bisa menjadi inspirasi kepedulian? Apakah ada hubungannya gitu Ustadz? Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Jadi alhamdulillah tadi baru satu ya. Kenapa orang yang bertakwa itu wasari'u ila maghfirah? Karena dia merasa tubuhnya itu, dirinya itu nggak mungkin apa namanya ibadahnya itu tidak mungkin untuk menutupi nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka yang kedua adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun sulit. Itu ciri orang yang bertakwa. Tadi juga dalam surat Al-Baqarah apa namanya mereka yang mimma razaqnahum yunfiqun, dari rezekinya juga mereka infakkan. Dan ini ciri output dari ketakwaan
yaitu dia mempunyai kesolehan sosial. Dengan cara apa? Ada jiwa yang terpanggil, yaitu jiwa empati, jiwa peduli, jiwa kasihan, jiwa membantu, jiwa sosial yang timbul dari dirinya ketika ia melihat sebuah kesulitan orang lain, Jadi dirinya itu tidak bisa diam dan tidak bisa nyaman dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi Ustaz, afwan ini, misalkan ada orang yang kesulitan, kemudian maaf ini ya, kita tidak mempunyai perasaan apa-apa. Ada orang yang kita lihat hidupnya sangat sulit, sangat susah. Justru kita, wah ini pora-pora miskin ini, wah ini pora-pora supaya dikasihani oleh kita nih gitu. Itu justru, waduh, kok kita nggak bisa bantu malah suzon kepada orang lain gitu ya. Justru yang kita inginkan ketika Allah memperlihatkan kita kondisi-kondisi seperti itu muncul nggak gitu ya dalam jiwa kita nilai-nilai kepedulian tersebut. Artinya kalau tidak muncul, kalau tidak ada yang muncul dalam diri kita empati seperti itu, boleh jadi ibadah kita belum mengefek kepada kesolehan sosial kita. Oh begitu. Berarti kita sebagai umat muslim tidak boleh Ustaz ya cuman ibadah terus di masjid terus nggak pernah keluar begitu Ustaz. Ya Ustaz, betul. Betul Ustaz. Maka perlu kita sekali-kali kita ibadah kita itu kita lihat kualitasnya itu ada pada ibadah sosial tersebut. Bahkan Ustaz ya, Rasul itu juga Rasulullah SAW kalau dilihat dari hadis, mungkin Ustaz tahu ya Ustaz tentang hadis itikaf gitu. Hadis itikaf lebih baik daripada itikaf di masjidku. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang telah memberikan atau membantu saudara-saudaranya atau mencukupi hajat saudaranya. Ini kan kesolehan sosial, Ustaz. Betul ya, kesolehan sosial. Bahkan ganjarannya itu lebih baik daripada dia itikaf di masjidku gitu. Oh, Masjid Nabawi Ustaz ya? Iya, Masjid Nabawi. Begitu pula Rasulullah SAW juga menjelaskan man ghaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk orang-orang yang berjuang, maka seakan-akan dia sudah melakukan perjuangan itu juga. Masya Allah. Jadi begitu besar pahalanya yang Allah tawarkan bagi orang-orang yang ada rasa empati, ada rasa peduli, ada yang mensupport, ada yang memberikan memberikan bantuan material kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Bahkan dalam hadis lain juga innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada pada posisi hambanya untuk menolong selama hamba tersebut itu juga menolong orang lain. Masya Allah. Inilah agama kita, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh tolong menolong dan sebagainya. Oh ya, ya Ustaz. Berarti memang kesolehan pribadi itu harus berdampak menjadi kesolehan sosial supaya bisa bermanfaat bagi orang yang banyak Ustaz ya. Kira-kira begitu Ustaz. Terutama di Palestina juga sepertinya ada kekhususan Ustaz kalau kita berinfak. Saya pernah dengar itu yang apa Ustaz? Memberi minyak Ustaz ya? Iya. Menyalakan itu bagaimana Ustaz? Iya Ustaz. Gini, tadi kan ada orang yang berinfak untuk dalam keadaan senang ataupun susah ya. Iya. Nah, mungkin tadi Ustaz Pandu pengen mengaitkan tentang Palestina gini. Betul. Kan di negara kita juga lagi susah ini. Terus ngapain kita menginfakkan saudara kita di Palestina itu? Gitu ya. Ada kekhususan apa sehingga kita harus menginfakkan harta kita untuk mereka gitu. Nah, tadi kita kembali kepada ayat, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Karena boleh jadi kesusahan kita ini belum ada apa-apanya dengan kesusahan orang lain. Masya Allah, apalagi saudara kita di Palestina, Ustaz. Mereka itu hidupnya terblokade sudah bertahun-tahun. Kemudian mereka suatu saat akan digusur, akan diusir oleh penjajah Israel. Negeri mereka akan lenyap, akan hilang. Kemudian kebun-kebun mereka juga sudah digusur, bahkan dibakar oleh tentara Zionis.
kemudian kapal-kapal layar mereka juga dirusak, laut mereka juga dikuasai oleh mereka. Jadi sumber mata pencaharian saja di sana itu dibatasi. Masya Allah. Pabrik-pabrik dibombardir sehingga kemudian pembangkit tenaga listrik juga dihancurkan. Sehingga sendi-sendi kehidupan yang menopang kebutuhan mereka sehari-hari itu sangat sulit untuk berjalan dengan normal. Apalagi ditambah dengan pandemi ini. Jadi Masya Allah, ini adalah cobaan yang diberikan Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina. Namun kita mesti belajar kepada mereka, meskipun mereka dalam keadaan sulit, iman tetap ada dalam hatinya. Kebarokahan tetap ada pada hidupnya. Jadi iman boleh jadi bisa lebih bersinar saat keadaan seperti itu, Ustaz. Kebarokahan justru Allah berikan dalam keadaan sulit seperti itu, Ustaz, untuk mereka. Nah, maka saudara-saudaraku semuanya, ada ungkapan yang sangat bagus ini ya. Mungkin introspeksi buat diri kita. Oke lah saudara-saudara kita di Palestina itu hilang hartanya, hilang tanahnya, hilang rumahnya, hilang keluarganya. Namun mereka tidak hilang dirinya. Dirinya dia tidak hilang. Dia mampu menyelamatkan dirinya. Kenapa demikian? Karena dalam dirinya masih ada keimanan. Dengan iman itulah yang akan menjaga mereka dari api neraka. Berbeda halnya ketika orang tidak bertakwa, orang tidak beriman, maka hartanya hilang, bahkan dirinya juga akan lenyap dan keluarganya juga mereka tidak akan dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, kenapa Palestina? Ada nilai apa? Ada perhatian khusus apa kita dengan Palestina? Saudara-saudaraku semuanya, tentu di sana ada rukun iman kita, ada di Palestina, ada di Masjidil Aqsa. Yang pertama rukun iman kepada Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tanah Palestina ini. Watini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, Allah bersumpah, bukan menyebut nama, tapi memang menyebut buah ini karena buah ini banyak tumbuh di sana. Yang kedua, beriman kepada malaikat, di mana malaikat banyak sekali yang turun di sana, Ustaz. Karena apa? Karena para nabi dan rasul juga banyak diutus di sana, sehingga dalam memberikan wahyu dari Allah kepada malaikat dan kepada para nabi, sehingga malaikat banyak sekali turun di negeri sana. Kemudian beriman kepada rasul. Dari 25 nabi dan rasul ada 16 nabi yang kuburannya di sana. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada kitab. Kita tahu kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil turun di sana. Kalau Al-Quran turun di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Di mana di dalam hadis Rasulullah menjelaskan hiya ardul mansyar wal mahsyar, bahwa tanah Palestina ini adalah bumi dimunculkannya, disebarkannya manusia, dan juga bumi nanti diratakannya atau dikumpulkannya manusia. Jadi pada mahsyar itu di sana disebutkan dalam hadis. Kemudian nanti di dalam surat Qaf ayat 41 Allah berfirman wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarkanlah seruan yang menyuruhkan kalian dari tempat yang dekat. Penyuruh ini adalah malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala pada masa menjelang kiamat nanti, mimakanin qarib, dari tempat yang dekat. Tempat yang dekat para mufassir mendefinisikan adalah tempat yang dekat dengan langit, yaitu Masjidil Aqsa. Makanya Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Nabi Isa diangkat oleh Allah juga dari Masjidil Aqsa. Karena itu adalah tempat atau bawah batu sama, pintu langit yang dekat dengan langit. Bumi yang paling dekat dengan langit yaitu ada di sana. Oh, gitu. Kemudian itulah ada rukun iman di sana. Artinya, ya Ustaz. Ya berarti bukan hanya persoalan kemanusiaan, Ustaz ya. Betul. Di Palestina itu adalah bagian dari akidah umat Muslim, betul Ustaz? Betul Ustaz. Ya, Masya Allah. Berarti Jadi sekarang ini penduduk Palestina sedang dalam rangka menjaga salah satu akidah kita, Ustaz ya. Benar Ustaz.
Betul, Ustaz. Jadi Jadi, kita berhutang ini, Ustaz. Masya Allah. Karena mereka langsung turun, sedangkan kita hanya bisa menyaksikan. Nah, itulah. Itulah, Ustaz. Bahwa Al-Quds ini, tanah suci ini adalah amanah untuk umat Islam semuanya. Bukan Masjid hanya ini kan, Palestina, Ustaz ya. iya, bukan hanya Palestina. Makanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang seluruh umat Islam disuruh datang ke sana. 3 masjid yang kita disuruh datang ke sana. Karena 3 itu adalah tempat-tempat suci bagi umat Islam. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Itu, Ustaz. Sehingga ini adalah tanah kita, tanah milik umat Islam. Amanahnya juga amanah seluruh umat Islam untuk menjaganya. Bahkan Umar bin Khattab ketika datang ke sana menerima kunci kota Al-Quds, dia katakan bahwa tanah ini aku wakafkan untuk umat Islam. Masya Allah, ini adalah amanah dari Umar bin Khattab untuk kita menjaga tanah tersebut, yang mana saudara-saudaraku semuanya, sebagaimana kita ketahui, sejak tanggal 21 Mei 1948, Zionis mendirikan negara di sana. Kemudian menghegemoni semuanya, dari ekonomi, dari politik, dari militer, ia kuasai semuanya. Dan hari ini saudara-saudara kita yang tinggal di Gaza itu sekitar 2 juta orang tinggal tersisa Gaza itu. Kemudian ada tepi barat atau West Bank. Di West Bank itu juga ada sekitar 3 juta. Dan namun kondisi mereka di Gaza itu mereka terisolir. Gaza itu seperti tidak seberapa besar kilometer perseginya, sekitar 365 kilometer persegi, namun di dalam itu dihuni oleh 2 juta orang. Dan di Gaza itu seperti sebuah penjara ya, sebuah penjara, karena kota yang terisolir tertutup, dijaga ketat, untuk keluar masuk sangat sulit. Kemudian di West Bank atau di tepi barat, mereka memang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, namun terjadi intimidasi, namun terjadi penekanan di sana sini, termasuk orang-orang Muslim di sana tidak boleh untuk merenovasi rumahnya. Artinya biarkan rumah mereka hancur, rusak, rumah-rumah tua mereka rusak, dan tidak boleh membangun rumah yang baru. Artinya apa? Ketika rumah rusak, kemudian kapan saja mereka akan pindah dari rumah tersebut. Dan kapan saja tanah mereka juga akan digusur dengan dalih untuk apa? Untuk penataan kota misalkan, seperti itu. Banyak dalihnya. Sebagaimana kemarin Al-Quds akan diruntuhkan dengan dalih karena akan untuk merubah peta kota Yerusalem gitu. Kemudian saudaraku semuanya, di Palestina juga saudara-saudara kita, mereka lah yang hari ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kesucian, kemaruahan, kemuliaan Masjid Al-Aqsa dari Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Ya, mungkin kita tadi bicara tentang blokade, bahwasanya Palestina itu dikepung dari segala penjuru, Ustaz ya. Mungkin kita di masa sekarang merasakan sedikit sekali bagaimana rasanya di blokade atau di boikot. Sekarang kita kemana-mana belum bisa, kemana-mana merasa kurang aman, begitu Ustaz ya. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina masih sangat jauh, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Kita ini walaupun di blokade, kita masih bisa tanam padi, tanam singkong, tanam ubi. Kita air masih melimpah, sungai kita punya, laut kita punya, listrik masih tetap menyala. Tapi Masya Allah, kalau di sana mereka tanah-tanah mereka digusur, kemudian kebun-kebun mereka dihancurkan, diracun sehingga rusak, pabrik-pabrik juga dihancurkan. Jadi Masya Allah, sudah diblokade, kemudian penopang-penopang kehidupan juga dihancurkan. Itulah kekejaman penjajah Yahudi, laknatullah alaihi. Ya, maka untuk itu saudara-saudaraku, ini tadi kita berbicara bahwa kita ini belum ada apa-apanya, kesulitan kita Ustaz ya. Jadi fisarra iwad dharra tadi, kita menginfakkan harta kita dalam keadaan senang ataupun sulit. Kesulitan kita yang di sini belum ada apa-apanya dengan kesulitan yang dirasakan saudara kita di Gaza, Palestina. Belum ada apa-apanya.
Maka kenapa kita mengulurkan tangan untuk Palestina padahal kita sedang sulit? Karena di situ adalah puncak dari ketakwaan kita, yaitu itsar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Puncak dari keimanan dan ketakwaan seseorang ada di situ. Ya. Bukti daripada kita mengatakan saya orang beriman, saya orang bertakwa, ada pada itu. Ketika kita mengutamakan, ketika memperjuangkan mereka, mendoakan mereka, mensupport mereka, memberikan dukungan kepada mereka, baik itu material ataupun moral, itu merupakan sebuah nilai dari atau cerminan daripada nilai takwa yang ada dalam hati kita. Ya, baik Ustaz. Tadi juga disebutkan Palestina adalah bagian dari akidah kita. Banyak kaum muslimin yang sangat ingin juga berkunjung ke Palestina. Tapi mungkin menurut Ustaz bagaimana? Apakah lebih bermanfaat orang yang berkunjung atau lebih baik yang dana untuk berkunjung itu dalam bentuk donasi? Jadi yang hadir adalah donasinya bukan orangnya. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat Ustaz? Betul Ustaz. Jadi kalau dua-duanya bermanfaat, berkunjung bermanfaat, donasi juga bermanfaat. Mana yang paling bermanfaat? Ya, kalau kita merasa berkunjung itu bermanfaat supaya apa? Supaya syiar-syiar Al-Quds itu membangkitkan semangat umat Islam untuk apa? Untuk memiliki Al-Quds, tafadhol, silakan. Kalau kita merasa bahwa kalau saya datang ke sana ini memberikan apa? Pemantapan pada hati kita, merasa memiliki Masjid Al-Aqsa dan juga bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk datang ke sini dan memiliki Al-Aqsa sehingga timbul kepedulian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa daripada saya datang ke sana sekedar hanya foto-foto dan jalan-jalan selfie saja, lebih baik saya kirimkan donasi saya untuk mereka, untuk orang yang berbuka di sana, untuk membangun kehidupan di sana, sekolah-sekolah tahfiz di sana, rumah sakit dan masjid di sana. Insya Allah itu juga merupakan amal jariah yang sangat pahalanya sangat besar sekali, Ustaz. Oh, betul. Dan juga dalam hadis yang tadi mungkin Ustaz pernah dengar tadi ya. Memang Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabiat yang bernama Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasul, aku bertanya kepadamu tentang Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya ardul mansyar wal mahsyar, bahwa Baitul Maqdis itu adalah bumi tempat disebarnya manusia dan dikumpulkannya manusia pada padang mahsyar nanti. Kemudian Rasul memerintahkan kepadanya, ituhu fasallu bihi, datanglah dan salatnya di sana, fa inna salatan fihi ka alfi salatin. Karena salat di sana sebagaimana engkau salat 1000 salat di masjid yang lainnya. Kemudian wanita tersebut sudah tua ya, dia sudah uzur, jarak Madinah dengan Baitul Maqdis juga sangat jauh. Namun dia bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaannya? Ara'aita in lam atahammal ilaiha? Bagaimana kalau aku nggak bisa datang ke sana ya Rasul? Pertanyaannya sangat bagus ya. Dia bukan meminta rukhsah, tapi dia meminta alternatif amal. Kalau nggak bisa datang ke sana gimana gitu? Mungkin kan ya Rasul, saya kan udah tua, masa harus datang ke sana? Udahlah gitu. Tapi dia meminta alternatif lain. Apa jawab Rasul? Fa'ahdi bihi zaitan. Kata Rasul, kalau engkau nggak bisa datang, maka berikanlah hadiah, yaitu minyak. Tusraju bihi qanadil Masjidil Aqsa. Yang dengan minyak itu akan menerangi tembok-tembok atau lampu-lampu pelita di Masjidil Aqsa. Ya. Faman ahda biha faqad ata. Barang siapa yang memberikan hadiah itu, maka seakan-akan dia telah datang ke sana. Masya Allah. Kama qala Rasulullah SAW. Ini hadis yang begitu memberikan motivasi kepada kita ya, bahwa kita ini walaupun dalam keadaan sulit, tapi kita bisa memberikan minyak ini. Kalau 1 liter berapa sih? Pertalite aja 7.000 ya. Pertamax aja 9.000. Masa nggak mungkin? Nggak sanggup kita memberikan minyak ke sana gitu. Yang mana minyak ini bisa menerangi Masjidil Aqsa, menghidupkan syiar-syiar Islam di sana, memberikan jejak-jejak amal jariah kita di sana, dan juga pahalanya kata Rasul sebagaimana engkau datang ke sana.
saudara-saudaraku, mungkin nanti di akhir tayangan ini ada beberapa ada beberapa tawaran dari KNRP. Mungkin bagi saudaraku yang tertarik untuk mendonasikan hartanya untuk Palestina, nanti kita punya program tadi, program iftar, program memberikan santunan anak yatim, memberikan bantuan untuk pondok-pondok tahfiz, kemudian memberikan bantuan untuk paket-paket lebaran ataupun bantuan kemanusiaan yang lainnya. Bisa nanti menghubungi saya atau langsung ke rekening KNRP 7277 277 117. Terus saya ulangin, 7277 277 117. Nanti bisa konfirmasi ke saya di nomor 0812 7393 776. Atau sahabat-sahabat semuanya bisa follow Instagram kami di info KNRP Palestina, dan juga di Facebook kami di info KNRP Palestina, ataupun langsung di KNRP TV, ataupun langsung di knrp.org. Semua bisa teman-teman lihat bagaimana kiprah KNRP terhadap misi kemanusiaan ini yang concern khusus kepada Palestina. Kira-kira itu, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah nggak kerasa sekarang sudah 17.46 Ustaz Ramadan. Iya, Ustaz. Ya, sebelum ditutup mungkin dari Ustaz Ramadan ada closing statement. Ya, saya terima kasih nih untuk Ustadz Masrur yang telah memberikan slot kepada kami KNRP Lampung. Terima kasih Ustadz atas kerjasamanya, Ustadz ya. Barakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kesehatan, harta, keluarga, ilmunya, Ustadz. Barakallah, Ustadz. Dan kesuksesan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Dan teman-teman, ya jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel beliau, Ustadz ya. Kemudian terima kasih juga untuk Ustadz Pandu yang telah menjadi host pada pertemuan ini, dan juga kawan-kawan yang hadir. Ada berapa Ustadz Pandu yang hadir, Ustadz? Yang di sini ada 6 Ustadz, yang di YouTube Alhamdulillah. nggak lihat. Ada siapa aja Ustadz? Yang di ini. Di kita nih, yang di Zoom berapa? Siapa aja Ustadz? Ada Pak Pujo ya? Pak Pujo sepertinya sudah live, Ustadz. Oh, sudah live. Bu Maningsi. Oh, Bu Zubmaningsi. Ya. Bu Zubma. Ada Putra Irawan. Oh, Ustadz Putra Irawan, Bang PI ini ada di Pringsewu, Masya Allah. Apa kabar Bang PI? Alhamdulillah. Terus ada siapa lagi, Ustaz? Nah, Masya Allah. Gimana KNRP Pringsewu, Ustaz? Siap ya, Ustaz ya? Pringsewu bukan kita. Ya? Pringsewu kayaknya ada pengurusnya. Oh iya, ada Bang Imam. Imam Imam ya. Masjuda. Iya, Imam Masjuda. Iya. Oh iya, Imam. Ya, makasih. Kita mungkin, Ustaz, cukup mungkin. Ya, baiklah. Manfaat. Kaum muslimin sekalian, jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Ramadan, Ustadz Masrur, dan juga yang telah hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Jadi kembali lagi ke tema tadi, ternyata memang ketakwaan itu harus berefek atau keluar menjadi perbuatan sosial sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Jadi selain kita bertakwa kepada Allah, harus diwujudkan dalam bentuk sosial, salah satunya dengan kita mendukung atau menunaikan kewajiban kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, salah satunya dengan kita berdonasi di KNRP. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi dari Ustadz Ramadan kembali menghidupkan giroh atau semangat kita dalam membela kiblat pertama kita, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa, yang itu juga merupakan bagian dari akidah kita. Yang sekarang para penduduk Palestina merelakan dirinya menggantikan kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. Maka kita pun tunaikan kewajiban dengan berdonasi atau minimal dengan berdoa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah di penghujung acara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dicatat sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.